Ya say, jadi majikan itu jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh. Ya kalau salah minta maaf. Jangan bertahan dengan keangkuhan, jangan bertahan dengan kesombongan. Memang lu punya duit, emang lu ngegaji, tapi gak ada salahnya minta maaf, gak ada salahnya lu rendahkan diri lu. Please, kalau pemberitaan jangan bawa-bawa nama Taulani. Oke, Taulani itu isinya orang-orang baik. Ya, jadi kalau pemberitaan jangan bawa-bawa nama Taulani. Hola besinya Geta Ani, Messi di tengah ramainya kasus dugaan kekerasan yang dilaporkan Herawati terhadap Erin, mantan istri Andre Taulani, Tessa Mariska geger melalui unggahan video di akun TikToknya yang diduga warganet menyindir Erin yang dianggap lupa dengan asal-muasalnya. Meski nggak menyebut nama, namun kolom komentar warganet banyak yang menulis nama Erin hingga diduga ada spekulasi kalau yang dibongkar masa lalunya oleh Tessa tersebut diduga adalah Erin. Bukan hanya terkait masa lalunya, Tessa Mariska juga mengejam keras atas dugaan kekerasan terhadap ART yang diunggah di akun TikToknya, yang lagi-lagi membuat warganet berspekulasi kalau yang dimaksud Tessa merupakan Erin, ex istri Andre Taulani. Meskipun hingga kini Tessa sendiri tak pernah mengkonfirmasi secara langsung siapa yang ia maksud dalam videonya itu. Jangan lupa asal nyonya. 2004 2003 masih SPG ya, SPG rokok. Terus gara-gara di Kewong, waktu itu aku ingat di Kewongnya itu tahun 2005 karena misuanya itu ada ke blow up gosip kan dengan salah seorang dangdut penyanyi yang seksi. Ke blow up gosip tuh waktu itu salah satu TV swasta. Terus langsung married sama si nyonya yang sales, apa sih namanya kalau itu SPG ya. Jadi si nyonya lupa asal ya, galak-galak sama pembantu, nggak boleh galak sama pembantu nyonya. Aduh nyonya, oh ya nyonya juga pernah cuit-cuit kan tentang salah satu calon presiden di tahun 2019 ya. Cuitannya tuh bener-bener tidak sampai mantan misoanya sampai klarifikasi kan, kalau enggak udah kena tuh si nyonya gitu. Jadi nyonya kapok lah, apalagi sekarang main gebuk, lebih preman lagi si nyonya sekarang, serem itu. Ya say, jadi majikan itu jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh. Ya kalau salah minta maaf. Jangan bertahan dengan keangkuhan, jangan bertahan dengan kesombongan. Memang lu punya duit, emang lu ngegaji, tapi gak ada salahnya minta maaf, gak ada salahnya lu rendahkan diri lu. Dan katanya yang gue dengar handphone masih disita, udah dibanting disita. Dan yang gue dengar lagi katanya baju itu bajunya dia sebelum kerja di rumah lu, dia udah pakai baju itu. Lagian baju apain sih say? Udahlah disedekahin aja. Kalau memang dia salah, nasehatin, bukan digebukin ya. Kita dilahirkan jadi wanita bukan untuk menjadi majikan yang galak. Ntar keluar lagi majikan yang galak. Aduh, ampun deh gue. Gak ada yang betah nanti sama lu say ya. Suami udah baik-baik ya kabur. Gak ada yang betah sayang ya. Yang baik ya. Lihatin kalau kita itu adalah elegan, ya kan?
Sementara itu tak kalah ramai unggahan Andre Taulany yang menuliskan caption tentang kesalahan juga diduga ramai dikaitkan dengan dugaan sang mantan istri, di mana Andre yang mengunggah tentang pelajar yang ikut cerdas cermat yang kini viral dibubuhi caption semangat oleh Andre untuk berjuang, jangan takut karena yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, seolah kini dikaitkan dengan Hera yang tengah melawan Erin sang sosialita. Maju terus nak, jangan takut. Yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Harga mati tidak akan tertukar, Allah Maha mengetahui. Tak hanya reaksi Andre melalui unggahan story-nya yang kini ramai, tapi unggahan Erin pun tak lepas jadi sorotan, seolah ingin menegaskan terkait tudingan yang mengarah padanya adalah tidak benar. Ia pun terlihat membahas hukum alam dalam unggahannya. Lalu seperti apa sebenarnya jejak perilaku Erin di mata mantan ART sebelum Hera? Gitu. Dari pertama kali masuk ke Pertama masuk tanggal 30. Tanggal 30. Iya, saya dikirim ke sana. Ya saya langsung nemuin Ibu Erin. Saya lewat Gojek ya, dikirim ke sana lewat Gojek. Saya nemuin Ibu Erin suruh minta bayar. Iya, suruh minta bayar Gojeknya. Terus udah tuh habis itu ya awal-awalnya sih pas 3 hari 4 hari itu udah sering dimaki-maki sama Ibu Erin. Kayak kerja tolol, bego. Nah dari situ juga saya ngelihat teman-teman saya yang di situ juga kan dimaki-maki juga. Saya udah firasat udah nggak betah. Saya bilang, Bu maaf ya Bu, Hera kan datang baik-baik. Jadi Hera mau keluar baik-baik. Kenapa? Kata Bu Erin. Kamu kenapa? Kata dia gitu. Tangan saya sakit Bu, kata saya gitu. kamera Mbak. Kamera. Iya. Tangan saya bilang tangan saya sakit Bu, jadi saya mau keluar. Udah mulai dari situ dia langsung komplain ke Ibu Yayasan. Tapi sebelum komplain saya udah mengundurkan diri. ART-nya sendiri Mbak Hera mengalami kekerasan. Dirimu nyangka nggak sih bakalan terjadi seperti ini dengan sifatnya dia yang selama 6 bulan mungkin? Ya misalnya itu sih antara nyangka nggak nyangka ya, soalnya kan udah sering ketemu, maksudnya Bu Erin kayak apa, misalnya sampai kayak gitu mungkin saking fatalnya gitu ya. Itu sih sebelum saya ke situ juga udah ada cerita ini itu. Saya melihat peristiwa ini terkesan klien kita itu seolah-olah orang yang paling terzolim, orang yang paling dizalimi. Padahal fakta yang terungkap juga, fakta yang terjadi. Saudari H ini juga adalah orang yang ya patut kita duga menggunakan cara-cara etika yang tidak bagus juga. Apakah diperbolehkan dengan cara dia memposting? Itu kan data privasi orang. Jadi jangan seolah-olah semua orang melihat seolah-olah klien kita yang seolah-olah menzolimin saudari H ini. Padahal faktanya perilaku beliau juga menurut kita ada yang keliru-keliru juga gitu. Tanggapan Kak Erin sendiri seperti apa sih? Ya cobalah Pak, maksudnya dipahami ini semua. Maksudnya bagaimana sih maksudnya seorang tuan rumah yang punya rumah dan melindungi anaknya, tapi data pribadi semua di-share. Coba bagaimana ibu-ibu mana yang nggak marah? Yang nggak berkenan lah. Support anak-anak sendiri gitu, gimana ngeliat Kak Erin dihujat gitu? Ya anak saya paham lah siapa saya sebenarnya itu. Tak hanya menuding Erin telah melakukan kekerasan, Hera yang mengaku baju, gaji, KTP dan juga handphonenya belum diberikan oleh pihak Erin pun menjadi polemik panas, di mana Erin yang belum lama ini membantah tudingan telah membanting handphone Hera justru menunjukkan bukti yang begitu mulus, bahkan hingga sangat berhati-hati dengan membawanya menggunakan plastik. Meskipun sayang, hal tersebut justru membuat kubu Hera seraya senyum kiri besti. Lantaran aslinya menurut Hera handphone tersebut sudah ada bekas retak sebelum ia bekerja di tempat Erin. Lalu apakah maksudnya Erin diduga telah memanipulasi handphone tersebut? Ya, HP-nya dibanting. Bisa diperlihatkan, Mbak? Jadi ini bentuknya fitnah ya. Bentuknya fitnah loh. Ini sengaja saya plastikin untuk bukti nanti di sidik. Ya, tidak ada sidik jari. Sidik jarinya. Tidak ada sidik jari klien kami, apalagi membanting. Ini dalam keadaan, silakan teman-teman bisa lihat nih, ya. Agak dinaikin baru. Agak dinaikin. Ini kondisinya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang ini gitu loh, dan ART tersebut. Ya, dibanting rusak ya istilahnya. Baju masih ditahan. Nah, gimana Mbak baju masih ditahan? Ya, jadi dia dijemput paksa oleh penyalur itu dan dia keluar tanpa izin. Itu
waktu itu malam-malam saya lagi istirahat, lagi tidur di sofa jam 10 Oh, tanpa izin Mbak? tanpa izin. Meninggalkan rumah? Iya. Karena kan Erin lagi istirahat di sofa, terus dia langsung Kabur artinya. kabur menemui penyalur ini dan langsung bikin foto itu. Dan terkait masalah handphone gimana Hera? Coba Ya, bisa dijelasin Hera. Dijelasin. Terkait handphone itu bentuknya kok kemarin kelihatan Iya, rapi banget. Karena udah kayak HP baru. Tadinya ada retakan, soalnya kan saya sebelum kerja di Bu Erin kerja di Jambi, saya jaga anak orang Cina lah. Di situ saya jatuh, HP itu pernah dijatuhin sama anak yang saya jaga. Retak lah itu HP. Kok kenapa tadi Bu Erin ngasih taunya mulus banget gitu loh. Itu yang saya tanda tanya. Itu warnanya sama Kak. Dan dia bilang itu apa tuh Kak? Yang nggak ada sidik jari gitu kan? Iya. Plastikin HP-nya. Plastikin nggak, katanya sidik jari lah apa itu aku pun nggak ngerti. nggak ada. Jadi dari abang ada dugaan Tanda tanya. Bu Erin ini melakukan manipulasi barang bukti bang, itu gimana? Kalau manipulasi sebenarnya kita nggak mau berkomentar ke sana ya, tapi pada intinya adalah bahwa setelah terjadinya kejadian ini, HP daripada klien kami Hera ini masih berada di tangan Ibu Erin. Iya, Nah, kita juga nggak tahu dalam rangka apa HP itu sampai detik ini juga tidak dikembalikan. Nah, kalau balik-balik lagi mengenai data pribadi, HP itu juga merupakan data pribadi daripada klien kami ini. Jadi makanya ya jangan playing victim juga gitu ya. Kalau memang ini kita betul-betul fair, ya kembalikan apa yang menjadi barang daripada Ibu Hera ini, baik itu handphonenya dan juga baju-bajunya ya Ibu Hera ya. Iya. Lalu kalau misalkan ini nanti persoalan ini tetap berproses dalam pihak penyidik kepolisian di Polres Jakarta Selatan, ya nggak apa-apa, kita simultan aja. Kita intinya adalah kita tetap mencari keadilan. Seyogyanya kalau memang dia punya itikat baik atau si penyalurnya punya itikat baik, tentunya bisa dong, ya kan, bicara dengan pemilik rumah. Dan biasanya kalau memang segala sesuatunya itu dengan baik, pasti juga dia pulang, pamit, itu bawa barang-barangnya. Nah kalau dia kabur, terus sekarang dia mengklaim bajunya ditahan, itu gimana ceritanya ya? Dan saya pun sudah datang kan, saya sudah datang secara baik-baik, dan saya pengen secara kekeluargaan. Namun dia bilang kemarin saya lihat itu tidak ada etikat baik untuk datang. Lalu yang dia muncul di balkon itu siapa? Itu loh, dia muncul di balkon itu. Lalu Pak polisi itu datang ke situ atas perintah dia, saya bawa ke situ, siapa gitu loh. Jadi jangan introspeksi diri lah, introspeksi diri, coba bagaimana berbuat baik sama manusia, sesama manusia. Jangan mentang-mentang kaya seperti yang dia bilang, saya teman saya pejabat, pengacara, polisi, segala macam lah. Jadi kami yang miskin ini berteman ke siapa? Mengadu ke siapa gitu loh. Lo aneh aja kayak gitu loh, kayak gitu kan. Saya datang baik-baik. Semisalnya kan malam itu kalau memang dia tidak mau bertemu saya, bilang ke security-nya, ya sudah selesaikan di situ, di pos itu ada Pak polisi, tidak usah masuk ke rumah saya. Karena mungkin dia bilang kan kita gembel. Ya udah kita tidak usah masuk toh, di situ aja gitu loh. Lalu kenapa dia harus bikin berita, bikin ini, melaporkan saya? Sebenarnya salah saya itu apa ke dianya gitu loh. Salah saya itu salah siapa? sebenarnya gini, salah saya itu hanya tidak melaporkan dia, itu aja sebenarnya kan. Merasa telah banyak dirugikan, Erin yang tetap dengan tegas membantah tudingan yang mengarah padanya ini pun mengambil langkah tegas bersama kuasa hukumnya untuk segera layangkan somasi terhadap ART dan penyalurnya yaitu Nia. Dimana menurut kubu Erin perihal postingan yang dilakukan Hera menurutnya merupakan fitnah. Dan semakin sengit, Nia pun yang juga telah dilaporkan Erin tak ingin bungkam, makin buka suara Besti. Dalam preskonnya Nia menyebut kalau unggahan tersebut lantaran adanya dugaan WA dari Erin yang menyebut kenal banyak pihak hingga diduga membuat Nia jadi merasa kecil Besti. Melihat kesengitan kedua kubu, Andre Taulani yang meminta namanya jangan lagi ikut terseret pun berharap agar kedua kubu bermusahabah Besti. Sangat patut pada poin satu di atas, kiranya sangatlah jelas dan terang penerang adanya dari orang lain. Dimaksudkan saudari tidak melihat, mendengar, mengalami, mengetahui, merasakan sendiri langsung rangkaian peristiwa tersebut atau dimaksud, baik sebelum, saat, atau sesudah dugaan tindak pidana terjadi. Seperti kemarin sudah disampaikan tuh di akunnya itu kan,
seolah-olah terkesan bahwa itu sudah terjadi. Terjadinya postingan itu karena dia bilang begitu. Tidak mungkin dong saya ucuk-ucuk bikin postingan seperti itu. Nah, makanya dia bilang, apa iya wanita ini tidak tersentuh oleh hukum karena dia orang berduit? Karena dia bilang temannya pejabat, polisi, pengacara, semuanya. Lalu kita berteman dan mengadu kemana ini? Itu loh, itu yang membuat saya postingan. Makanya terjadilah viral. Saya pun tidak tahu siapa yang memviralkannya. Gitu. Jadilah seperti ini. Harus baik-baik aja lah, gitu aja. Pak Haji, sedikit dengan kasus ini harapannya Pak Haji biar cepat kelar mungkin Pak Haji. Iya, udah tabayun. Tanggapan sedikit. Tabayun, apa namanya, saling muhasabah diri, ya, saling memaafkan, tidak boleh lagi terjadi di kemudian hari. Gitu aja, damai-damai aja hidup, gak usah banyak-banyak drama, capek. Terus di Polres. Apaan? Iya. Ya udah terserah. ART dari mantan Gua nggak ART. ikut-ikutan. Please, kalau pemberitaan jangan bawa-bawa nama Taulani, oke? Taulani itu isinya orang-orang baik. Ardio Taulani anak gue, Arkenzi Taulani anak gue, Arlova Taulani, Andre Taulani, Taulani TV. Ya, jadi kalau pemberitaan jangan bawa-bawa nama Taulani. Taulani itu predikat untuk orang-orang baik. Oh iya dong, karena kan maksudnya kesannya saya nggak baik-baik. Ya sampai dibilang di media bahwa Taulani itu cuma khusus untuk orang-orang yang baik-baik. Nanti dalam proses hukum ini akan kelihatan siapa orang yang baik atau yang pura-pura baik atau memang tidak baik. Ya Besti, we'll see lah ya. Apakah bakal tabayun seperti yang disarankan Andre Taulani atau justru bakal tetap sama-sama terus jalan di ranah hukum? Yang pasti doakan yang terbaik aja Besti. Dan semoga semua jadi belajar dari kejadian ini ya Besti. Pentingnya saling menghargai, bukan arogansi. Bijaknya tabayun daripada terus saling tabuk generang perang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya hanya di Kata Ani Besti.